Kita sebagai manusia, tentu kita memiliki hati, kita memiliki perasaan, dan kita pasti akan merasa bangga, kita pasti akan merasa bahagia ketika ada seseorang yang menganggap kita itu adalah orang yang spesial, orang yang istimewa bagi mereka. Baik mereka yang menganggap kita spesial itu adalah seorang pengusaha, seorang kiai, seorang habib. Ketika mereka menganggap kita spesial, maka kita pasti akan merasa bangga, kita pasti akan merasa bahagia. Bayangkan kalau misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menganggap diri kita ini adalah seorang hamba yang istimewa, seorang hamba yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana caranya kita mendapatkan posisi istimewa ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki keluarga di kalangan manusia. Ketika mendengar ini, para sahabat bertanya, "Qalu ya Rasulullah manhum?" Mereka berkata, "Ya Rasulullah, siapa mereka?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Hum ahlul Quran." Mereka adalah ahlul Quran, orang-orang yang senantiasa menjaga hubungannya dengan Al-Quran. Ahlul Quran adalah ahlullahi wa khasatuhu. Ahlul Quran adalah orang-orang yang dekat dengan Allah dan senantiasa akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelak akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisinya. Ketika kita dekat dengan Al-Quran, ketika kita bisa menjaga hubungan kita bersama Al-Quran, maka ketahuilah bahwasanya Al-Quran kelak akan datang kepada kita sebagai penolong kita dari siksaan api neraka. Dan Al-Quran ini adalah pedoman hidup bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas." Pada bulan suci Ramadan, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan apa? Hudan linnas, sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Jadi, sekiranya kita mau berpegang teguh dengan Al-Quran ini, mau kita menjaga hubungan kita dengan Al-Quran ini, maka kita tidak akan merasa bingung, kita tidak akan merasa bimbang dalam menjalani kehidupan ini. Hidup kita akan lebih terarah bersama Al-Quran. Misal, kalau kita merasa bersedih, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam Al-Quran, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan bersedih, karena Allah bersama kita. Ketika Allah telah bersama dalam kehidupan kita, maka apa yang harus kita sedihkan? Maka apa yang harus kita takutkan? Ketika kita membutuhkan sesuatu, Allah katakan dalam Al-Quran, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Sekiranya seorang hamba menginginkan sesuatu, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketahuilah bahwasanya Allah itu dekat. Allah Maha mendengar. Allah akan menjawab semua permintaan hambanya yang memohon kepadanya. Ketika hati kita merasa goncang, hati kita merasa tidak tenang, maka Allah berikan solusinya dalam Al-Quran. "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum." Orang-orang yang beriman dan hatinya itu selalu merasa tenang, mereka memiliki kunci, mereka memiliki rahasia. Apa rahasianya? "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Allah katakan, ketahuilah bahwasanya orang-orang beriman yang hatinya tenang itu
kuncinya adalah bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati mereka akan tenang. Jadi jangan sekali-kali kita meninggalkan Al-Quran. Jangan sampai kita menjauhi Al-Quran. Perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran, maka Allah akan permudah segala urusan kita dalam menjalani hidup. Ketika kita mau menjaga Al-Quran, maka Allah pun akan menjaga kita. Ketika kita mau melindungi dan membela Al-Quran, maka kelak pun Al-Quran akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai seorang muslim ataupun muslimah yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah sekali-kali kita meninggalkan Al-Quran. Akan tetapi dekatkan diri ini kepada Al-Quran, dan Al-Quran ini akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.